teman-teman, kolam koi kaca ini saya buat sendiri nih. Biayanya hemat, tidak lebih dari 10 juta rupiah. Tapi kalau dikerjakan orang lain, itu biayanya sampai 30 juta rupiah lebih. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Nah, kita mulai. Nah, ini saya mulai tidak dari nol, tapi fisiknya sudah selesai. Semua dinding sudah saya pakai batu alam andesit ukuran 20 cm kali 20 cm, dan sudah memakai kaca nih. Kaca yang tebal ini ukurannya 12 mm tebalnya. Nah, panjangnya ini 2 meter dan tingginya 60 cm. Nah, teman-teman, keseluruhan dari kolam ini adalah 2 meter kali lebarnya 1,5 meter. Nah, kita mulai teman-teman ya, bahwa kolam koi itu dasarnya atau backgroundnya itu harus hitam, karena akan dimunculkan warna dari ikan koi sendiri supaya kontras. Nah, teman-teman, kolam koi ini dindingnya atau dasarnya itu warnanya harus hitam. Saya pakai cat hitam ini ya, agar nanti muncul kontras antara ikan dengan background. Nah, kita mulai dengan cat hitam, dan mereknya terserah teman-teman, yang penting tidak rembes atau tidak bocor karena sudah terlapisi oleh cat. Nah, ini dindingnya sudah selesai. Untuk pengecatan dinding itu bisa 2 kali 3 kali dengan tujuan agar tidak rembes. Nah, teman-teman, sudah selesai ini ya bagian dinding, dan kita lanjut dengan keseluruhannya, yaitu dengan dasarnya. Nah, ini penampakan yang sudah dicat dinding dan dasarnya warna hitam. Selanjutnya diisi air sampai penuh dan direndam dengan cacahan pohon pisang agar menghilangkan racun dari semen ataupun cat. Setelah direndam 3 atau sampai seminggu, maka air tersebut dikuras sampai habis. Dan ini air terjun ya, waterfall ya, tidak pecah teman-teman ya. Nah, kita lihat ke chamber atau filter ya, kotak filternya. Di sini saya buat 3 kotak ya. Ada kotak yang pertama, yaitu untuk masuk dari kolam utama ke kotak yang pertama, yaitu untuk dia menyaring ya ke kotak kedua dengan memakai sistem angsa ya. Nah, masuk ke kotak kedua ini, dan di sini juga saya simpan ini ya untuk pengurasan tiap kotak ya, tinggal dicabut saja itu paralonnya. Untuk media terserah teman-teman ya, ada yang pakai jaring nelayan, ada juga yang batu apung dan lain sebagainya. Dan ini adalah kotak untuk mesin. Di dalam kotak mesin ini saya pakai 2 stop kran ya, satu untuk mengisi air ke kolam utama, dan satu lagi untuk mengisi penampungan untuk jatuhnya air sebagai waterfall ya ke kolam utama. Dan kita lihat waterfall ini sangat ya bagus ya, tidak pecah ya. Ini karena datar. Lanjut teman-teman, ini chambernya harus ditutup demi keamanan dan juga tidak ada kotoran-kotoran yang masuk ke chamber, bahkan nanti ke waterfall atau kolam utama. Nah, saya pakai ini keramik ya, ukuran 20 cm kali 40 cm. Dan teman-teman boleh pakai apa saja ya, yang penting demi keamanan. Nah, ini penampakan dari chamber yang sudah ditutup. Nah, teman-teman, kita lihat di sini ya, waterfallnya ya, ini cukup bagus ya, tidak pecah karena alasnya itu datar ya, ditimbang ya, timbang pakai water pas atau apa saja ya. Alasnya ini ada yang terbuat dari fiber, ada ya juga dari keramik atau granit, ada juga yang dari kaca. Nah, ini teman-teman ya, penampakan sudah jadi ini ya. Untuk menambah keindahan dan estetika, saya simpan beberapa tanaman hias dalam pot, dan ini cukup segar dan nyaman. Dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi teman-teman ya, dan boleh coba ya. Biayanya ringan ya, kerjakan sendiri, tapi juga
sangat indah. Kalau ini bermanfaat dan menjadi motivasi, silahkan untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.